Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian tentang virus corona. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu lagi booming-boomingnya tentang virus corona. Tapi sebelumnya, apa kalian tahu apa sih virus corona itu? Corona itu berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Pada gambar berikut dicirikan dengan cincin yang berbentuk mahkota. Seperti ini. Nah, munculnya virus corona itu telah ditemukan pada tahun 1950-an, di mana ditemukan dengan gejala berupa pilek, demam, dan diare. Berarti apabila kita mengalami batuk, pilek, serta diare, berarti virus corona itu telah muncul pada diri kita. Dan virus-virus itu juga terdapat pada hewan. Pengalaman sebelumnya, tahun 2003 juga telah muncul penyakit corona yang bernama SARS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome, pertama kali ditemukan pada November tahun 2002 di Cina. SARS menjadi temuan pertama virus corona yang berpindah dari kelelawar ke musang sebelum ditularkan ke manusia. Penyakit SARS-CoV ini memiliki gejala umum berupa demam, batuk kering, menggigil, serta sakit pada bagian dada atau sesak napas. SARS-CoV ini memiliki angka kematian sebesar 10%. Lalu selanjutnya pada tahun 2012 ditemukan kembali virus corona, namun dia berada di daerah Timur Tengah atau Middle East yang bernama MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, di mana dia ini masih satu family dengan SARS-CoV. Dia pertama kali ditemukan di Timur Tengah pada 2012. Sama halnya dengan SARS-CoV, virus MERS-CoV ini juga berasal dari kelelawar yang ditularkan kepada unta, kemudian menulari manusia. MERS ini dapat menular ke manusia dengan cara bersinggungan langsung atau mengkonsumsi susu dan memakan daging unta yang terinfeksi. Penyakit MERS-CoV ini memiliki gejala umum sama seperti SARS-CoV yang berupa demam, batuk, sesak napas, dan diare. Namun MERS-CoV ini sangat tinggi tingkat kematiannya, yaitu sebesar 37%. Baru-baru ini virus corona muncul kembali. Nah, dia pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember tahun 2009 di Wuhan, China. Diduga virus ini berasal dari kelelawar juga. Bagaimana virus ini dapat menular ke manusia? Itu akibat manusia yang mengkonsumsi daging dari kelelawar tersebut dengan gejala umum berupa batuk, pilek, demam, dan sesak napas, sakit kepala, hemoptisis, dan diare. Data terupdate per tanggal 14 Maret tahun 2020, sebanyak 96 orang itu positif suspek corona, dan 5 orang diantaranya telah meninggal dan 8 orang dinyatakan sembuh. Penyakit corona atau COVID-19 merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi, COVID-19 ini adalah nama penyakitnya, sedangkan SARS-CoV-2 itu merupakan nama virusnya. Fakta terbaru yang dikeluarkan oleh WHO bahwa virus corona dapat ditularkan di semua area dengan suhu baik panas, dingin, atau daerah salju, atau juga daerah lembab. Virus corona tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. WHO juga mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi bawang putih juga tidak akan membuat tubuh kita menjadi kebal akan virus corona. Pencegahan lainnya seperti mandi air hangat, mencuci hidung dengan air salin atau air garam agar virus tidak masuk ke dalam lubang hidung, atau tinggal di daerah salju, atau lagi dengan pengering tangan, itu merupakan cara pencegahan virus corona yang salah.
Kemudian juga dengan mengkonsumsi antibiotik itu juga merupakan cara penanganan virus corona yang salah, karena antibiotik itu bekerja untuk bakteri bukan untuk virus, dan antibiotik juga sangat tidak disarankan sebagai pencegahan atau pengobatan untuk anti corona. Bahkan vaksin untuk pneumonia itu juga tidak bisa mencegah masuknya virus corona ke tubuh kita. Orang yang rentan mengalami penyakit virus corona apabila dia disertai dengan penyakit-penyakit lainnya yang sebelumnya telah diderita, seperti penyakit asma, jantung, diabetes, akan mengalami kondisi parah saat dia terserang virus corona. Berapa lama sih virus corona ini dapat bertahan? Nah, virus corona ini dapat bertahan 6-9 hari. Sebagai contoh, apabila kita memiliki uang ada yang logam dan ada yang kertas. Pada benda logam, umumnya sifat logam ini dapat menghantarkan panas sehingga virus tidak dapat bertahan karena virus ini mudah rusak. Tapi berkebalikan dengan uang kertas, di mana uang kertas ini mengandung serat-serat sehingga virus ini dapat mengumpat atau bersembunyi di serat-serat pada uang. Jadi mungkin alangkah lebih baik jika kita menggunakan cashless atau uang elektronik agar kita tidak bersentuhan langsung dengan benda-benda yang sekiranya dapat sebagai perantara penularan dari virus corona. Penyakit COVID-19 ini dapat masuk lewat mukosa, di mana mukosa ini adalah lapisan kulit yang tidak terlindungi seperti lubang hidung, bibir, mata, dan telinga. Kita harus bisa bedakan antara airborne dan droplet, di mana kalau airborne, apabila kita mengalami batuk, virus batuk tersebut akan menyebar kurang lebih sejauh 10 meter. Sedangkan efek dari droplet sejauh-jauhnya itu sekitar 1-2 meter, lalu turun ke bawah mengenai benda-benda di sekitar kita. Dan akhirnya tangan kita lah yang membawa virus tersebut ke dalam diri kita melalui mukosa tadi. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan tangan kita dan mengurangi memegang daerah-daerah yang rentan untuk dilalui masuknya virus corona tersebut. Penggunaan masker sebaiknya diterapkan untuk orang yang mengalami sakit, seperti gejala bersin-bersin, batuk, atau pilek. Diharapkan orang yang sakit ini tidak akan menularkan virusnya kepada orang yang sehat. Dan pemakaian masker ini tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan kebersihan tangan, seperti mencuci tangan yang baik dengan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Gimana sih cara memerangi virus corona? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan dari tangan kita, mencuci tangan dengan baik dan benar, kemudian menerapkan pola hidup yang bersih. Dan yang paling susah diterapkan oleh penduduk Indonesia itu adalah sifat panik. Percaya dan selalu yakin bahwa virus corona tidak akan menyerang orang yang menjaga kebersihan dirinya sendiri. So, stop membuat orang lain panik dan mulai menjaga kebersihan diri sendiri. Mungkin cukup sekian sharing tentang virus corona dari aku. Jangan lupa like, komen di bawah kira-kira aku harus bahas tentang apa lagi nih. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan apabila aku upload video terbaru. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye-bye.